Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisca Romana Retno dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Di sini saya akan bercerita tentang moral, eh, tentang pencarian manusia akan makna. Di sini saya akan mengambil artikel dari yang dikutip oleh Romo Hari Susanto SC. Di sini saya akan mengambil artikel kelima yang berjudul Moral, Etika, dan Agama. Bermoral sama dengan beragama. Beragama sama dengan bermoral. Kalau dalam artikel pertama dan kedua dibicarakan mengenai penghayatan orang beragama, termasuk juga dalam artikel yang ketiga yang mencari jembatan agama dan ilmu. Sedangkan artikel yang keempat tentang moral dan wisata seks dalam artikel yang kelima ini kita berbicara mengenai agama dan kaitannya dengan moral. Dalam semua agama terdapat hubungan yang amat erat antara yang etnis dan yang religius. Ada dua alasan. Yang pertama, kecenderungan religiusitas yang mendorong manusia mencari yang kudus itu membawa perubahan di dalam diri manusia itu dan memungkinkan manusia untuk menghayati tata kehidupan dan kelakuan yang baru di dunia ini atau pertobatan. Yang alasan yang kedua, usaha untuk mencari yang kudus itu secara esensial sejajar dengan usaha untuk mencari yang baik dan menghindari yang jahat. Secara konsekuen, keterlibatan religius ini diungkapkan dalam pencarian kesempurnaan etis yang diwujudkan dalam kehidupan sosial berupa keadilan dan cinta kasih kepada sesama manusia. Maka tidak mungkin menjadi manusia yang religius, yang sejati, dan sekaligus menginjak sesamanya. Kehadiran yang kudus dalam kondisi eksistensial manusia pasti mengakibatkan perubahan yang etis, yang mendalam, dan keterlibatan religius manusia terhadap yang kudus membuat aspirasi etis yang diungkapkan dalam pencarian kesempurnaan moral yang terus-menerus. Agama juga memberikan motivasi bagi manusia untuk melakukan tindakan moral atau tindakan yang baik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sebuah peristiwa kekerasan, terorisme, pembunuhan, dan lain-lain yang nyatanya bertentangan dengan moral yang kebanyakan dilakukan dengan mengatasnamakan suatu agama. Di sini moral bisa memberikan penjelasan. Satu hal mutlak yang harus diandaikan ialah iktikat yang baik, niat untuk bersungguh-sungguh berbuat yang baik. Kalau hal ini tidak ada, maka kita semua tidak bisa berbicara mengenai moral. Kemudian di satu sisi terdapat nilai-nilai yang objektif, pada sisi-sisi yang lain terdapat pengenalan dari pihak manusia yang meyakini kebenaran suara hati dan karena itu wajib melaksanakannya. Ada sejarah panjang pengenalan tentang nilai-nilai moral, nilai hak asasi manusia atau HAM, dan lain-lain. Manusia tidak mengenal semua nilai itu sekaligus dalam satu waktu. Sungguh sulit bagi manusia untuk mengenal itu semua dalam satu waktu. Pengenalan itu membutuhkan proses yang sangat panjang dan tidak singkat. Dan membutuhkan proses yang sangat panjang, tidak cukup untuk 1-2 hari saja. Untuk contohnya, kita yakin bahwa kebebasan beragama
masuk salah satu hak asasi manusia yang paling dasar yang berhubungan dengan martabat manusia. Namun nilai-nilai ini belum lama disadari, bahkan mungkin masih ada beberapa yang belum mengakuinya. Ada bahaya penghayatan agama hanya dilihat sebagai upacara ritual dan doa-doa saja, lepas dari kehidupan sehari-hari. Upacara keagamaan tidak ada gunanya dengan hidup nyata. Maka ada pemisahan antara agama seperti doa, upacara ritual dengan hidup sehari-hari seperti tugas-tugas duniawi, rumah tangga, tugas-tugas profesi, kegiatan ilmiah, teknik, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan dalam agama-agama itu sangat peduli terhadap manusia. Bahkan dalam agama Kristen, Tuhan menjadi manusia karena begitu pedulinya akan nasib manusia. Ini disebutkan dengan peristiwa inkarnasi atau penjelmaan. Maka orang yang menyembah Tuhan seharusnya mempunyai rasa peduli pada sesama manusia. Karena Tuhan peduli terhadap semua manusia tanpa memandang manusia itu. Orang yang betul menghayati agamanya sebetulnya akan betul-betul peduli akan kemanusiaan. Percaya kepada manusia dan percaya kepada Tuhan itu berjalan secara bersamaan. Semua yang berpihak pada manusia itu juga akan berpihak kepada Tuhan. Karena bagi orang beriman, Tuhan adalah makna yang eksistensi manusia. Tuhan adalah makna dari eksistensi manusia. Maka di dalam kehidupan manusia ini muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah orang yang beragama itu mau peduli pada moral dan kemanusiaan? Tidak semua orang yang memiliki agama mau peduli, mempunyai rasa peduli pada moral dan kemanusiaan. Contohnya saja adalah kita sebagai pelajar masih sering menyontek, tidak taat kepada orang tua, sering tidak menghargai teman, atau biasa sering kita pilih-pilih teman. Kasar, terus juga kita juga masih kasar terhadap orang tua, tidak taat dengan aturan yang berlaku di masyarakat dan di tempat kita bersekolah dan lainnya. Tidak mencerminkan sebagai makhluk sosial, selalu berbuat gaduh. Itu adalah contoh orang beragama. Sekian penjelasan saya tentang moral, etika, dan agama. Jika ada salah kata atau salah penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.